Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aliasniani dari jurusan Ekonomi Islam angkatan 2018 yang insya Allah akan menjelaskan materi yang berjudul Sejarah Bahasa Indonesia. Tanpa membuang waktu lebih lama lagi, langsung saja check it out. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar. Mereka berikrar, 1. Bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Sebelum lanjut, kita ganti suasana terlebih dahulu. Ayo ikut Nisa. Pada tahun 1928, itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki fungsi, antaranya dalam berbagai literatur bahasa, ahli bahasa atau linguis bersepakat dengan fungsi-fungsi bahasa berikut. 1. Fungsi ekspresi dalam bahasa. 2. Fungsi komunikasi dalam bahasa. 3. Fungsi adaptasi dan integrasi dalam bahasa. 4. Fungsi kontrol sosial atau direktif dalam bahasa. Groisgraf menambahkan beberapa fungsi lain sebagai pelengkap fungsi utama tersebut. Fungsi lebih mengenal kemampuan diri sendiri. Fungsi lebih memahami orang lain. Fungsi belajar mengamati dunia, bidang ilmu di sekitar dengan cermat. Fungsi mengembangkan proses berpikir yang jelas, lutut, teratur, terarah, dan logis. Fungsi mengembangkan atau mempengaruhi orang lain dengan baik dan menarik. Fungsi mengembangkan kemungkinan kecerdasan ganda. Fungsi ekspresi menarik perhatian orang lain atau persuasif dan provokatif, membebaskan diri dari semua tekanan dalam diri seperti emosi, melatih diri untuk menyampaikan suatu ide dengan baik, menunjukkan keberanian atau confidence penyampaian ide. Fungsi ekspresi diri itu saling terkait dalam aktivitas dan interaktif keseharian individu. Prosesnya berkembang dari masa anak-anak, remaja, mahasiswa, dan dewasa. Fungsi komunikasi merupakan fungsi bahasa yang kedua setelah fungsi ekspresi diri. Maksudnya, komunikasi tidak akan terwujud tanpa dimulai dengan ekspresi diri. Komunikasi merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi, yaitu komunikasi tidak akan sempurna jika ekspresi diri tidak diterima oleh orang lain. Oleh karena itu, Komunikasi tercapai dengan baik bila ekspresi berterima
Dengan kata lain, komunikasi berprasyarat pada ekspresi diri. Fungsi integrasi dan adaptasi sosial. Fungsi peningkatan atau integrasi dalam penyesuaian atau adaptasi diri dalam suatu lingkungan merupakan kekhususan dalam bersosialisasi baik dalam lingkungan sendiri maupun dalam lingkungan baru. Hal itu menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan sebagai sarana mampu menyatakan hidup bersama dalam suatu ikatan atau masyarakat. Kontrol sosial sebagai fungsi bahasa bermaksud mempengaruhi perilaku dan tindakan orang dalam masyarakat, sehingga seseorang itu terlibat dalam komunikasi dan dapat saling memahami. Perilaku dan tindakan itu berkembang ke arah positif dalam masyarakat. Hal positif itu terlihat melalui kontribusi dan masukan yang positif. Bahkan kritikan yang tajam dapat diterima dengan hati yang lapang jika kata-kata dan sikap baik memberikan kesan yang tulus tanpa prasangka. Dengan kontrol sosial, bahasa mempunyai relasi dengan proses sosial suatu masyarakat seperti keahlian bicara, penerus tradisi atau kebudayaan, pengidentifikasi diri, dan penanam rasa keterlibatan. Ikuti Nisa untuk membahas kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia yaitu sebagai bahasa persatuan, pemersatu suku bangsa yaitu pemersatu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara bagi suku bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bahasa nasional, lambang kebanggaan kebangsaan Indonesia, identitas nasional di mata internasional, sarana hubungan antar warga negara, antar daerah, dan antar budaya. Pemersatu lapisan masyarakat, sosial, budaya, suku bangsa, dan bahasa. Bahasa negara 1. Fungsi bahasa sebagai administrasi kenegaraan. 2. Sebagai pengantar resmi belajar di sekolah dan perguruan tinggi. 3. Sebagai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. 4. Sebagai bahasa resmi berkebudayaan dan ilmu teknologi atau iltek. Bahasa baku 1. Pemersatu sosial, budaya, dan bahasa. 2. Penandaan kepribadian bersuara dan berkomunikasi. 3. Penambahan kewibawaan sebagai pejabat dan intelektual. 4. Penandaan acuan ilmiah dan penulisan tulisan ilmiah. Keempat, posisi atau kedudukan bahasa Indonesia itu mempunyai fungsi keterkaitan antara unsur. Posisi dan fungsi tersebut merupakan kekuatan bangsa Indonesia dan merupakan jati diri bangsa Indonesia yang kokoh dan mandiri. Ikuti Nisa untuk mengetahui fungsi umum bahasa. Fungsi umum bahasa: ekspresi diri, alat komunikasi, adaptasi dan integrasi, alat kontrol sosial. Bahasa sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau pengekspresian diri, mampu mengungkapkan gambaran maksud gagasan dan perasaan. Melalui bahasa, kita dapat menyatakan secara terbuka segala sesuatu yang tersirat di dalam hati dan pikiran kita. Ada dua unsur yang mendorong kita untuk mengekspresikan diri, yaitu 1. Agar menarik perhatian orang lain terhadap diri kita. 2. Keinginan untuk membebaskan diri kita dari semua tekanan emosi. Sebagai alat komunikasi, bahasa merupakan saluran maksud seseorang
yang melahirkan perasaan dan kemungkinan masyarakat untuk bekerja sama. Komunikasi merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi diri. Pada saat menggunakan bahasa sebagai komunikasi, berarti memiliki tujuan agar para pembaca atau pendengar menjadi sasaran utama perhatian seseorang. Selaku makhluk sosial yang memerlukan orang lain sebagai mitra berkomunikasi, manusia memakai dua cara berkomunikasi, yaitu 1. Secara verbal, dilakukan menggunakan alat atau media bahasa atau lisan dan tulisan. 2. Secara nonverbal, dilakukan menggunakan media berupa aneka simbol, isyarat, kode, dan bunyi. Setelah itu diterjemahkan ke dalam bahasa manusia sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Pada saat beradaptasi di lingkungan sosial, seseorang akan memilih bahasa yang digunakan tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi. Seseorang yang akan menggunakan bahasa yang non-standar pada saat berbicara dengan teman-teman dan menggunakan bahasa standar pada saat berbicara dengan orang tua atau yang dihormati. Dengan menguasai bahasa, suatu bangsa memudahkan seseorang untuk berbaur dan menyesuaikan diri dengan bangsa. Sebagai alat kontrol sosial yang mempengaruhi sikap, tingkah laku, serta tutur kata seseorang. Kontrol sosial dapat diterapkan pada diri sendiri dan masyarakat. Contohnya, buku-buku pelajaran, ceramah agama, orasi ilmiah, mengikuti diskusi, serta iklan layanan masyarakat. Contoh lain yang menggambarkan fungsi bahasa sebagai alat kontrol sosial yang sangat mudah kita terapkan adalah sebagai alat peredam rasa marah. Menulis merupakan salah satu cara yang sangat efektif untuk merendahkan rasa marah kita. Sekian materi Nisa. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali.